Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 26 Juni 2026, Pekan Biasa ke-12, Ofisi Pekan ke-4, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah namanya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati, yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan,
atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Mazmur 54. Melawan sahabat yang tidak setia. Yesus sangat takut dan gentar. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku. Perhatikan dan kabulkanlah doaku. Aku mengembara dan menangis. Aku cemas karena teriakan musuh, karena aniaya orang berdosa. Sebab mereka menimpakan celaka kepadaku, dan dengan geramnya memusuhi aku. Hatiku gelisah di dalam dadaku. Kengerian maut mendatangi aku. Aku ketakutan dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Kataku, siapa kiranya memberi aku sayap seperti merpati, supaya aku terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku ingin lari jauh-jauh dan tinggal di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Cerai-beraikan musuh, ya Tuhan, kacaukanlah bahasa mereka. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di kota. Siang malam mereka mengelilingi kota di atas temboknya. Di dalam kota ada kelaliman dan bencana. Kebinasaan merajalela dalam kota. Lapangannya penuh penindasan dan tipu daya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Andai kata seorang musuh yang pencela aku, masih dapat ku terima. Andai kata seorang lawan yang menentang aku masih dapat menyembunyikan diri. Tetapi engkau orang yang akrab dengan aku, sahabat dan orang kepercayaanku. Dengan dikau aku bergaul mesra, bersama engkau aku masuk bait Allah di tengah-tengah orang banyak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Aku tetap berseru kepada Allah, Tuhan akan menyelamatkan daku. Waktu malam, pagi, dan siang aku menangis dengan cemas, dan Tuhan mendengarkan jeritanku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh, sebab banyaklah mereka yang melawan daku. Allah mendengarkan doaku dan merendahkan mereka. Dialah hakim sejak sedia kala, sebab mereka tak dapat diperbaiki dan tidak mau takut akan Allah. Orang itu mengepalkan tangannya melawan sahabat dan melanggar perjanjiannya. Mulutnya licin melebihi mentega, tetapi hatinya merancangkan perang. Kata-katanya lembut melebihi minyak, tetapi sebenarnya bagaikan pedang terhunu. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia melindungi engkau. Orang benar tidak dibiarkannya goyah, tetapi orang-orang jahat Kau jerumuskan ke alam maut, ya Allah. Para penumpak darah dan penipu,
takkan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Bacaan dari kitab Nabi Nehemia bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 8. Riwayat Nehemia bin Hakalia, pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang telah Kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja.
Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api." Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá. Anak, persembahkanlah segala sesuatu kepadanya setiap hari, bahkan juga kelemahan-kelemahanmu. Artikel ke-866. Anak yang baik, persembahkanlah karya sesamamu para pekerja yang tidak mengenal Dia itu. Persembahkanlah kepadanya kegembiraan alamiah anak-anak kecil yang malang, yang dididik di sekolah-sekolah yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Delikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kerahiman-Mu berlimpah, jauh melampaui pahala dan doa umat yang bermohon kepadamu. Limpahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Ampunilah dosa kami yang menggelisahkan hati, dan kurniakanlah anugerah-Mu yang melebihi harapan kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.